One, two, three, come on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 2 kesehatan mental, kami akan mempresentasikan tentang borderline personality disorder. Saya akan mengenalkan dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Nur Eni Laili, yang kedua ada Yuliana Nasution, yang ketiga ada Gaung Karisma, yang keempat Azriani Latifa, yang kelima Senitia Amalia, yang keenam saya sendiri Muhammad Harun Misbahul Munir, dan yang terakhir ada Mbak Afafzian. Nah, langsung saja, nanti presentasi ini akan diawali oleh presentasi pertama, yakni kalau tidak salah ada Mbak Azriani Latifa dengan materinya tentang definisi. Nanti akan otomatis dilanjutkan ke pemateri-pemateri berikutnya. Baik, saya persilakan untuk Mbak Azriani untuk mengawali presentasinya. Selamat pagi teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas tentang borderline personality disorder. Nah, sebelum kita membahas ke materi yang lebih lanjut, kita lebih baik kenalan dulu deh apa itu borderline personality disorder atau BPD. Jadi, BPD atau gangguan kepribadian ambang adalah gangguan mental yang ditandai dengan suasana hati dan citra diri yang berubah-ubah serta perilaku yang impulsif. Nah, dalam DSM-5, kepribadian ambang didefinisikan sebagai suatu gangguan dengan kriteria ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri yang kabur, dan impulsivitas yang diawali pada masa dewasa, yaitu orang dengan perilaku yang terlalu dramatis, emosional, dan tidak menentu. Diagnosis ini baru bisa ditegakkan apabila orang tersebut telah berusia 18 tahun, berdasarkan data dari DSM-5. Kriteria BPD yang dimiliki oleh seseorang akan menurun dengan bertambahnya usia orang tersebut. Karena dengan bertambahnya usia, seseorang dengan BPD akan mulai memahami peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ia menjadi BPD. Sehingga dia berusaha untuk menghindari peristiwa-peristiwa tersebut yang menyebabkan dirinya menjadi BPD. Nah, seseorang yang mengalami BPD memiliki cara pikir, cara pandang, serta perasaan yang berbeda dibanding dengan orang lain pada umumnya. Akibatnya, timbul masalah dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan menjalin hubungan dengan orang lain, seperti hubungan dalam keluarga dan di lingkungan pekerjaannya, karena mereka mengalami kesulitan menginterpretasikan kenyataan dan melihat orang-orang penting dalam hidup mereka sebagai yang paling sempurna atau sangat tidak adil untuk dirinya sendiri. Nah, hal itu disebut dengan perasaan idealisasi dan devaluasi. Jadi, gangguan ini umumnya muncul pada periode menjelang usia dewasa dan ditandai dengan ciri-ciri perasaan idealisasi dan devaluasi dengan penanganan psikoterapi dan juga pemberian obat. Nah, penderita borderline personality disorder dapat membaik seiring dengan bertambahnya usia. Jadi, itu tadi pengertian dari borderline personality disorder. Untuk lebih lanjut tentang penyebab dan penanganannya akan disampaikan oleh anggota lain. Jadi, tolong untuk disimak ya. Terima kasih. Saya Senitia Amalia, NIM 143. Di sini saya akan memaparkan apa saja penyebab dan demografi dari gangguan kepribadian ambang. Yang pertama ada penyebabnya. Jadi sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa itu penyebab dari gangguan kepribadian ambang. Nah, namun terdapat faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab dari gangguan kepribadian ambang. Yang pertama ada faktor lingkungan. Jadi orang-orang yang mengidap gangguan kepribadian ambang ini diperkirakan
semasa kecilnya memiliki riwayat pelecehan dan riwayat penyiksaan, baik itu verbal, fisik maupun seksual. Dan faktor yang kedua ada faktor genetika. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, gangguan kepribadian ambang dapat diwariskan melalui keturunan atau genetika. Jadi apabila seorang ibu memiliki gangguan kepribadian ambang dan ibu tersebut semisal memiliki 3 orang anak, maka ketiga anak dari ibu tersebut dapat berpeluang untuk memiliki gangguan kepribadian ambang. Dan yang faktor ketiga adalah faktor kelainan otak. Orang-orang yang mengidap gangguan kepribadian ambang memiliki perubahan pada struktur dan fungsi otaknya. Perubahan yang terjadi ini biasanya perubahan pada bagian otak yang mengatur impuls dan emosi. Baik, perkenalkan nama saya Afaf Zian Alivia, NIM belakang saya 135. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang gejala dari BPD atau Borderline Personality Disorder. Gejala BPD ini sudah tercatat dalam DSM edisi keempat. Di dalam DSM 4 ini, gejala BPD itu dibagi menjadi 3 dimensi atau 3 pengelompokan. Yang pertama ada dimensi gejala efektif. Gejala efektif ini ditandai dengan adanya suasana hati yang tidak stabil atau kecemasan yang berubah secara intens. Tapi di dimensi ini itu lebih cenderung kepada perasaan kepada adanya semburan amarah. Dan faktor daripada amarah yang meletup-letup secara intens itu adalah adanya ketidakstabilan mood. Jadi kepada penderita BPD itu akan ada di mana saatnya dia itu merasa perasaan kosong yang kronis dan kemarahan yang intens dan tidak pantas atau kesulitan mengendalikan amarah. Terus yang kedua itu ada dimensi gejala impulsif. Gejala impulsif ini setidaknya ada di 2 bidang. Yang pertama yaitu seperti penyalahgunaan obat, seks, berbelanja secara impulsif atau ancaman bunuh diri yang berulang, dan menyakiti diri atau memotong-motong badannya sendiri. Terus yang kedua yaitu pola hubungan interpersonal yang tidak stabil dengan pergantian antara idealisasi dan devaluasi, contohnya seperti cinta dan benci. Yang ketiga adalah dimensi gejala interpersonal. Di dalam gejala ini itu tandanya sudah ekstrem, citra diri dan perasaan diri yang terus-menerus tidak stabil. Jadi di sini dan upaya panik untuk menghindari pengabaian nyata atau yang dirasakan. Selain itu, ada kriteria kognitif untuk diagnosis yang mencakup paranoid terkait stres yang berlalu cukup cepat dan merasa terputus dari diri sendiri seolah-olah seseorang adalah pengamat dari tindakannya sendiri. Di dimensi ini juga dikatakan bahwasanya BPD itu hampir sama dengan bipolar, tapi tidak sama, karena jika di bipolar itu perubahan ketidakstabilan mood itu terjadi dalam rentan waktu 1 hari, 2 hari, atau berhari-hari. Tapi jika di BPD ini itu perubahan moodnya atau perubahan suasana hatinya itu terjadi sangat cepat, hampir itu setiap jam. Jadi pergantiannya jam 1 dia marah, 1 jam lagi dia bersedih, 2 jam lagi nanti dia menangis, 1 jam lagi dia seperti itu. Jadi perubahannya itu sudah bukan hari tapi per jam gitu perubahannya, dari yang
awalnya dia tertawa, 1 jam lagi dia menangis, seperti itu. Jadi di dimensi yang terakhir ini itu adalah perubahan ekstrem dari yang dimensi-dimensi yang lainnya gitu. Cukup dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut untuk demografi dari gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang ini menyumbang 30-60% dari keseluruhan gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian ambang ini hampir mendominasi gangguan kepribadian. Lalu borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang ini penderitanya banyak didominasi oleh perempuan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya rasio jumlah perempuan dan laki-laki banyak perempuan. Begitu ya teman-teman, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gaung Karisma, NIM 115. Ini saya akan menjelaskan soal diagnosis tentang gangguan ambang atau borderline personality disorder. Nah, di diagnosis ini awal kali muncul gangguan ambang ini itu muncul pada dewasa awal. Nah, sekitar umur berapa? Sekitar umur 18 tahun. Sebenarnya gangguan ini bisa muncul di masa remaja. Akan tetapi itu akan sulit untuk didiagnosis. Nah, langkah-langkah yang untuk mendiagnosis gangguan disorder atau gangguan borderline disorder ini adalah langkah pertama itu adalah kita lihat dulu apakah pasien memenuhi kriteria minimal 5 kriteria dari 9 kriteria yang ada di DSM-4, buku DSM-4. Kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, ternyata dia sudah mencakup 5 kriteria, langkah selanjutnya untuk kita mendiagnosis itu adalah dengan mewawancarai pasien. Bisa mewawancarai pasien itu atau keluarga atau teman dekat. Nah, dengan syarat jika kita mewawancarai keluarga dan teman dekatnya, kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pasiennya. Baik, kepribadian ambang ini atau borderline personality disorder, kepribadian ini didefinisikan sebagai kepribadian dengan kriteria yang tidak stabil. Nah, contohnya dia itu terlalu dalam berperilaku itu ya terlalu dramatis, emosional, dan juga tidak menentu, seperti itu ya. Nah, salah satu contoh saja ya, dia terlalu dramatis, mungkin dalam hubungan atau percintaan ya, seandainya seorang wanita dan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin hubungan, seorang wanitanya itu mengalami gangguan kepribadian ambang, dia itu akan memiliki perilaku yang dramatis, yaitu seperti contohnya dia selalu menanyakan ke pacarnya itu apakah dia itu mencintai dia atau tidak, seperti itu ya, seperti itulah. Dan saya ingatkan lagi, kepribadian ini itu muncul atau bisa didiagnosis dengan pasti itu umur 18 tahun. Jika sebelum umur 18 tahun itu akan sulit untuk didiagnosis, tapi tidak dengan kemungkinan kalau anak remaja itu telah mengalami gangguan kepribadian ambang. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Yuliana Nasution, NIM 105 dari kelas Psikologi Islam 5C. Pembahasan selanjutnya adalah tentang intervensi untuk borderline personality disorder atau di Indonesia disebut dengan orang dengan kepribadian ambang. Menurut DSM-4, kepribadian ambang ini muncul sejak mereka usia dewasa awal dan ditandai dengan adanya gangguan identitas, impulsif, perasaan kosong, dan juga adanya keinginan untuk bunuh diri. Kepribadian ambang ini jika tidak segera diintervensi akan membahayakan diri mereka dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang intervensi ini, kita harus tahu dulu apa sih penyebab dari kepribadian ambang. Kenapa kita harus mengetahuinya terlebih dahulu? Karena agar si terapis bisa menentukan intervensi yang cocok untuk kliennya. Penyebab yang pertama, menurut Kusuma Wardani, ia menjelaskan bahwa kepribadian ambang ini disebabkan oleh adanya gangguan pada otak, yaitu di prefrontal cortex, di mana neurotransmitter, genetik, dan juga neodokrin. Nah, disinilah penyebab seseorang mengalami kepribadian ambang. Penyebab yang kedua disampaikan oleh Kemberg. Dia menyatakan bahwa kepribadian ambang ini sangat terkait dengan kegagalan si anak di masa praodipal, di mana si anak ini harus mensintesakan antara citra dirinya dengan citra orang lain. Kegagalan ini disebabkan karena si anak ini memiliki hubungan yang tidak baik atau tidak dekat dengan orang tuanya. Penyebab yang ketiga sebenarnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Kemberg tadi. Margaret Mehler menyatakan bahwa kepribadian ambang ini sangat terkait dengan figur seorang ibu di masa kanak-kanak, di mana si anak ini mengalami kesulitan atau kegagalan dalam memisahkan dirinya dengan objek lekatnya, yaitu ibunya. Nah, dari kegagalan inilah awal si anak mengalami kepribadian ambang. Kemudian penyebab yang terakhir dilihat dari perspektif keluarga. Nevitt mengatakan bahwa kepribadian ambang sangat dipengaruhi oleh hubungan si anak di dalam keluarga. Biasanya si anak ini mengenang orang tuanya sebagai orang yang paling mengontrol dirinya, namun tidak peduli dengan permasalahannya. Dari beberapa penyebab yang telah saya sampaikan, maka muncullah beberapa terapi atau terbentuklah beberapa intervensi. Intervensi ini didasari oleh beberapa teori, yaitu medis, psikoanalisa, dan juga perilaku atau behavior. Intervensi yang pertama adalah farmakologi. Intervensi ini menggunakan obat, di mana dasar pemikirannya bahwa orang dengan kepribadian ambang ini memiliki profil neurobiologi yang unik. Sesuai dengan pernyataan dari Kusuma Wardani tadi, orang kepribadian ambang itu memiliki masalah di bagian otaknya, di mana mereka kesulitan untuk mengambil keputusan dan juga impulsivnya. Obat yang cocok untuk kepribadian ambang ini adalah SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Obat ini mampu atau sudah terbukti mampu mengurangi perilaku agresif berupa verbal dan juga mengurangi suara afektif. Kemudian intervensi yang kedua adalah EMDR. EMDR ini menggunakan pendekatan neurobiologi. Terapi ini sangat efektif digunakan untuk menghilangkan penyebab dari kepribadian ambang ini, seperti perasaan diabaikan atau trauma pada masa kanak-kanak. Tujuan dari EMDR ini adalah untuk mengingat kembali peristiwa di masa lalu yang maladaptif dan juga untuk memahami situasi masa kini yang membuat dirinya distres. Secara sederhana, terapi ini mengajak klien untuk mengingat masa lalunya yang sedih, kemudian diberikan stimulus eksternal berupa gerakan jari. Kemudian si klien ini diinstruksikan atau diminta untuk mengikuti gerakan jari tersebut. Di dalam terapi ini, gerakan cepat yang diakibatkan mengikuti gerakan jari tadi akan memperoleh
atau menghasilkan gerakan aktivitas otak yang hampir mirip dengan REM. REM ini biasanya digunakan untuk memperoleh ide atau pengolahan ide dan juga untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian intervensi yang ketiga adalah DBT atau Dialectical Behavior Therapy. DBT ini dikemukakan oleh Marsha Linehan menggunakan pendekatan perilaku kognitif yang menekankan pada aspek psikososial. DBT ini sangat efektif digunakan untuk orang yang memiliki kepribadian ambang yang memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Fokus perawatannya adalah untuk memberikan kepercayaan diri kepada klien dan juga untuk memberikan alat coping untuk menjalani kehidupannya di luar pengobatan, biasanya melalui berbagai kombinasi antara keterampilan pelatihan keterampilan sosial, kemudian kesadaran situasi hati, kemudian latihan meditasi dan juga diberikan pendidikan tentang gangguan yang mereka alami. Kemudian terapi yang keempat adalah skema terapi. Terapi ini menggunakan pendekatan Gestalt, di mana mereka mengutamakan hubungan baik antara klien dan terapisnya. Skema terapi ini efektif digunakan untuk mereka yang memiliki trauma pada masa kanak-kanak. Kemudian yang kelima adalah terapi SDA-BPS. Terapi ini merupakan terapi yang menggunakan aliran perilaku. Terapi ini digunakan untuk mengingat kembali apa sih gangguan yang dialaminya, kemudian diberikan cara untuk mengantisipasi apabila ada situasi yang membuatnya tidak stabil. Tujuan dari terapi ini adalah untuk memberikan kepercayaan diri si klien untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan intervensi yang terakhir adalah TVP. TVP ini adalah terapi andalan, di mana tapi bukan berarti merupakan terapi yang terbaik, tapi banyak digunakan oleh para ahli. Terapi ini menggunakan pendekatan psikodinamik. TVP ini adalah terapi yang diajukan oleh Gamberg dengan tujuannya untuk membuat hal-hal yang berada di bawah sadarnya itu bisa disadari, kemudian untuk meningkatkan toleransi terhadap dirinya dan juga menunda munculnya tindakan impulsif. TVP ini juga meningkatkan atau mengembangkan fungsi refleks mereka. Tahapan dari TVP yang pertama adalah interpretasi tentang duduk permasalahan mereka, kemudian klarifikasi, dilanjutkan dengan konfrontasi, kemudian elaborasi, dan yang terakhir adalah empati dari si terapis ini. Sebenarnya orang dengan kepribadian ambang ini memiliki gangguan pada emosinya, kemudian kognisinya, interpersonal, dan juga impulsif mereka, sehingga mereka itu membutuhkan terapi yang menyeluruh. Sebenarnya terapi menyeluruh pun belum cukup. Si terapis juga memerlukan kerjasama dengan bidang lain. Misalnya si A ini mengalami gangguan kepribadian ambang. Kemudian si A ini sudah mendapatkan terapi obat dari psikiatri atau farmakologi. Namun si A ini juga perlu melakukan terapi perilaku yang biasanya dilakukan oleh psikoterapis, kemudian psikolog ataupun juga konselor. Dilihat dari penyebabnya, sebenarnya kepribadian ambang ini tidak hanya dipengaruhi oleh trauma masa kanak-kanak, tapi juga dipengaruhi oleh bagaimana si klien ini menyelesaikan permasalahannya atau menghadapi permasalahannya di masa sekarang, dan juga karena adanya gangguan pada fungsi otak mereka, sehingga pengobatannya pun mencakup beberapa wilayah seperti wilayah medis, psikoanalisa, dan juga terapi perilaku. Dengan demikian, terapis perlu melakukan terapi yang holistik. Terapi ini juga, agar tidak memakan waktu yang lama, si terapis ini harus memberikan intervensi yang sesuai dengan ciri-ciri dari si klien ini. Misalnya, jika si A
mengalami kepribadian ambang dan ciri-cirinya yang menonjol adalah fobia sosial, maka intervensi yang cocok adalah terapi perilaku kognitif. Kemudian si B, jika ciri-ciri yang menonjol adalah trauma masa kecil, maka intervensi yang cocok adalah yang beraliran psikoanalisa. Kemudian jika si C, ciri-ciri yang menonjol adalah adanya gangguan pada fungsi otaknya, maka terapi yang cocok adalah farmakologi. Baik, demikian penjelasan saya tentang intervensi untuk orang dengan kepribadian ambang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Eni Laili, NIM 12308083104. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prognosa dari borderline personality disorder. Nah, gangguan ini biasanya memuncak pada masa dewasa awal dan akan menjadi stabil pada usia 30 tahunan. Nah, pada 75% kasus, fungsi akan kembali normal pada usia 35 tahun sampai 40 tahun. Dan pada 90% kasus, fungsinya akan normal pada usia 50 tahun. Dan sayangnya, 10% sisanya tersebut adalah pasien yang meninggal akibat bunuh diri. Sekitar 75-80% pasien akan mengancam mencoba melakukan bunuh diri, dan 8-10%-nya mereka berhasil melakukan bunuh diri. Nah, perilaku ini memuncak pada awal masa dewasa awal, ya sekitar umur 20 tahunan. Tetapi sebagian besar kasus yang sudah benar-benar sudah terjadi itu malah kebanyakan umur 30 tahunan ke atas. Nah, kenapa? Nah, alasannya sendiri adalah karena mereka tidak mengalami pemulihan sama sekali selama masa perawatan. Dan pasien yang mengalami kepribadian ambang dan memiliki gangguan depresi, maka akan intensitasnya itu semakin tinggi untuk melakukan bunuh diri. Maka dari itu, intervensi yang tepat dan diagnosis yang cepat sangat perlu dan sangat penting untuk penanganan. Nah, karakteristik dari kepribadian ambang sendiri akan menurun ketika bertambahnya usia. Nah, kenapa seperti itu? Alasannya karena semakin orang bertambahnya usia, maka semakin paham apa yang menyebabkan terjadinya kepribadian ambang tersebut dan akan menjauhi peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan kepribadian ambang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencegahannya. Rekomendasi pencegahannya masih langka, tapi ada satu pencegahan yang diketahui, yaitu adalah memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada anak dan memberi perawatan atau memelihara pada masa kanak dan melupakan trauma masa anak dan mulai fokus untuk menjalin hubungan romantis dengan pasangan. Seseorang yang memiliki hubungan kelekatan dengan teman dekatnya akan belajar untuk menahan emosinya dengan lingkungan sosialnya, dan dia akan merasa nyaman dan dia akan merasa aman. Nah, dari itu, seseorang yang memiliki hubungan kelekatan atau hubungan romantis di masa dewasa dengan pasangannya akan sangat baik untuk mencegah terjadinya gangguan kepribadian tersebut. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah dicantumkan pada makalah kelompok kami. Studi kasus yang kami usung itu ada dari seorang artis kalau tidak salah, namanya Mbak Anya Geraldine. Saya juga tidak begitu mengenal beliau. Mbak Anya itu menyatakan pada sebuah podcast, kalau tidak salah di situ podcast, dia menyatakan bahwa dirinya mengalami yang namanya beliau sudah menyatakan bahwasanya dia terkena kepribadian ambang atau borderline personality disorder. Dia mengatakan bahwa itu sudah berlangsung sejak lama dengan beberapa gejala. Dia menyatakan kalau dia sering menanyakan kepada pacarnya
menanyakan tentang apakah kamu itu sayang kepada aku, apakah kamu cinta kepada aku, dengan dorongan, dengan maksud bahwa Mbak Anya itu takut kalau pacarnya meninggalkan dirinya. Nah, di sini dari gejala yang dialami oleh Mbak Anya itu ada sangkut pautnya tentang dari gejala borderline personality disorder. Disinggung di makalah kami di atas ada gejala meliputi 3 aspek. Ada yang pertama ada afeksi, yang kedua ada impuls, yang ketiga ada interpersonal. Yang pertama dari aspek afeksi, Mbak Anya itu memiliki pikiran atau afeksi, perasaan dia itu takut kalau siapa si pacarnya itu meninggalkan dirinya. Nah, perasaan ini dia itu tidak berlangsung panjang, dia berlangsung pendek, akan tetapi intens, berulang-ulang dilakukan seperti itu. Lalu yang kedua ada dorongan. Nah, Mbak Anya dia mempunyai dorongan untuk menanyakan kepada si pacarnya kalau dia itu meninggalkan Mbak Anya. Dan yang ketiga itu kan aspeknya ada interpersonal. Nah, lagi-lagi tentang perasaan yang takut tadi, dia perasaan takut untuk ditinggalkan oleh sang pacar. Lalu beranjak dari gejala ini, dari kasusnya Mbak Anya menyatakan bahwasanya dia itu pernah bertemu dengan psikolog, akan tetapi tidak ingin untuk mengikuti terapi yang dilakukan oleh psikolog. Dia lebih memilih untuk menterapi dirinya sendiri. Nah, di penjelasan Mbak Anya itu sama, hampir mirip dengan cara penanganan dari seorang yang terkena BPD tersebut. Ada dijelaskan di bagian kelompok kami, itu treatmentnya ada di nomor 5, saya lupa namanya, tapi singkatannya EPPS atau apa itu, tentang kognitif intinya. Jadi mengajak seorang pasien, dalam hal ini Mbak Anya sendiri sudah mempunyai pikiran yang baik. Dia itu bukan gitu ya, istilahnya mengantisipasi bagaimana kalau dari gejala-gejala dari BPD ini jika kambuh lagi, itu dia harus bagaimana, dia sudah tahu. Nah, itu salah satu treatment dari BPD. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari segenap kelompok 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah untuk semuanya.